Halo koncoku, Den Alur di sini dan ini alur cerita anime Ubel Blood. Sebelum lanjut ke videonya, bantu channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe. Kalau sudah terima kasih. Berlatar pada tahun 3972 di hutan kematian, seorang raja mengirim 14 prajurit elit dengan senjata berupa tombak suci guna menghadang Wisted. Setelah berhasil mengalahkan penjahat tersebut, 7 dari 14 prajurit justru berkhianat. 4 dari prajurit elit berhasil menyelesaikan misi penyegelan, yang hal itu membuat rekan lain iri. Mereka membunuh 4 rekan lain, termasuk pendekar pedang terkuat kekaisaran. Setelah kejadian tersebut, 4 yang tewas dianggap sebagai pengkhianat. Mereka yang selamat mendapat kehormatan dan mendapatkan julukan sebagai 7 pahlawan. 3992 Reil de Velem, sebuah kota perbatasan dengan penjagaan ketat yang terhubung ke sebuah pelabuhan menuju sisi lain, di mana banyak para penyelundup dan penumpang gelap melewati perbatasan tersebut demi menuju ke pelabuhan. Seorang pria bernama Rascep, kepala prajurit pendeta, melakukan eksekusi bagi para penumpang gelap yang tertangkap. Tugas mereka untuk melindungi perbatasan atas perintah dari salah satu 7 pahlawan bernama Landgrave Stemolech. Seorang bocah bernama Pipi menjadi penumpang gelap, demi ke pelabuhan untuk pergi ke sisi lain ke negeri yang damai yaitu 7 pahlawan. Namun sayangnya Pipi harus tertangkap yang akan dieksekusi. Namun seorang pemuda bernama Koinzel datang dengan mengaku sebagai saudara dari Pipi. Tentu saja mereka tak percaya dengan mudah. Hingga seorang pria bernama Wade datang menyelamatkan 2 orang itu, dengan menyuap Rascep yang dia sebut sebagai kebijakan, yang membuat Rascep melepaskan mereka. Di tempat lain Koinzel juga mengaku sebagai penyelundup yang ingin melewati perbatasan. Wade berkata dia tak masalah jika mereka tertangkap dan dieksekusi, namun Wade telah membayar banyak kepada seorang penyelundup lain, dan mereka telah mempersiapkan diri selama berhari-hari. Namun akan jadi masalah kalau tertangkapnya mereka berdua yang menciptakan masalah lebih besar. Wade menyuruh mereka pergi demi keselamatan mereka. Namun Koinzel dan Pipi ingin bertemu dengan seorang penyelundup yang dimaksud Wade. Namun Wade tak mau melakukan itu, hingga tiba-tiba pasukan Rascep datang, di mana kedatangan pasukan itu untuk mengeksekusi mereka bertiga. Rascep yang melepaskan mereka karena kebijakan yang mereka buat hanya cukup untuknya saja, namun tidak dengan pasukannya. Yang mana mereka meminta kebijakan itu, kebijakan yang dimaksud adalah suap, di mana biara mereka mengendalikan seluruh lalu lintas masuk dan keluar perbatasan dari luarnya. Para pendeta memberikan izin perjalanan setelah mengukur kebijakan, tapi sebenarnya, kebijakan diukur dari seberapa besar donasi yang diberikan ke biara, yang kemudian para pasukan menyerang bermaksud ngambil semua barang mereka. Namun siapa sangka ternyata Koinzel sangat kuat yang dapat membunuh para pasukan sendirian, yang hal itu membuat Wade terkejut dan bertanya-tanya siapa Koinzel sebenarnya. Melihat kemampuan Koinzel, Wade meminta bantuan darinya dan ikut bersamanya ke rumah para gelandangan yang berada di reruntuhan benteng bawah tanah Wisted. Di sebuah penginapan, Wade berteman dengan kepala penyelundup bernama Althea. Setelah mendengar cerita dari Wyatt tentang tujuan Koinzel yang ingin bertemu dengan 7 pahlawan. Dirinya berkata kalau 7 pahlawan akan berkemah di perbatasan ribuan tombak selama 2 hari, untuk menekan kekacauan perang saudara, yang tiba-tiba Rascep dan pasukan datang dengan dugaan kalau penginapan itu memiliki hubungan dengan para penyelundup, yang disaksikan oleh pemilik perahu yang mengantarkan Koinzel ke tempat itu, yang kemudian para pasukan mulai melakukan penyerangan, hingga Koinzel datang dengan menghabisi para pasukan. Dengan melawan mereka artinya Koinzel menentang Landgrave Stemolech, namun itulah tujuan asli Koinzel. Melihat itu Rascep kabur ketakutan dan terkejut karena pasukannya dikalah seorang bocah. Tak terima akan hal itu, Rascep melakukan darurat militer yang membuat keamanan menjadi sangat ketat. Sehingga Koinzel tak dapat kabur kemanapun. Koinzel yang ingin menyelundup ke kapal yang akan melintas sendirian, namun dilarang oleh Althea, karena diri pasti dia akan tertangkap. Hingga Althea pun menunjukkan jalan rahasia yang bahkan biara tak mengetahuinya. Kapal pun mulai bergerak hingga mereka harus segera ke kapal tersebut. Namun sayangnya mereka dicegat oleh monster raksasa bawah yang kelaparan. Di mana Koinzel yang mencoba menyerang, tertangkap dan dikalahkan oleh monster tersebut.
Melihat itu Althea putus asa karena 3 tahun lalu monster itu juga yang mengagalkan penyelundupan mereka, dan hari ini mereka juga akan gagal. Namun Wade yang mencoba melawan monster itu juga harus dikalahkan olehnya. Hingga tiba-tiba muncul sebuah cahaya dan juga Koinzel telah terbangun. Ternyata kekalahan Koinzel disebabkan karena tertutupnya bulan yang meneranginya. Namun ketika raksasa tadi menghancurkan atap bulan terlihat kembali yang membuat Koinzel dapat memulihkan dirinya. Lalu Koinzel menyerang dan dapat mengalahkan monster itu hanya sekali tebas. Setelah itu tiba-tiba terjadi ledakan di mana ternyata Rascep datang bersama seorang pria yang memiliki pedang sihir. Pria itu juga mantan seorang penyelundup. Lalu pria itu menyerang lagi dengan pedang sihirnya, namun Koinzel dapat menangkisnya. Dari serangan itu Koinzel dan Pipi menangis. Karena ternyata di pedang itu terdapat peri yang terperangkap yang menjerit begitu kencang karena kesakitan. Dan serangan itu tercipta dari teriakan sang peri. Sementara itu pria itu terkejut karena tak disangka Koinzel dapat melihat serangannya, dan dapat mengalihkan serangannya dengan menebasnya. Kemudian Koinzel diserang lagi yang membuatnya terkena serangan itu yang membuatnya masuk ke dalam lubang. Sedangkan Wade tergesa-gesa menuju kapal takut tak dapat menyusulnya. Koinzel ditinggal karena Wade yakin kalau Koinzel pasti baik-baik saja. Karena Wade yakin kalau Koinzel adalah orang ia duga. Sementara itu Zell berada di sebuah tempat terdalam biara bersama Rascep. Rascep menyeret Zell ke sana karena ia tahu cahaya bulan dapat memulihkan Zell. Dan di tempat itu Zell tak akan menemukan cahaya bulan. Dia juga mengerahkan prajurit elitnya. Melihat tempat itu mengingatkan Zell pada masa lalunya ketika bersama dengan rekannya bernama Argnach. Serangan demi serangan dihindari oleh Zell, namun Zell tak ada waktu mengurus kroco-kroco itu, yang mana Zell mengejar Rascep, lalu membuka jebakan yang ada di sana, hingga membunuh para kroco-kroco itu, yang hal tersebut membuat Rascep terkejut. Karena dia sendiri tak mengetahui jebakan itu, ia juga tahu isi di balik gerbang tersebut. Setelahnya Zell membawa Rascep masuk ke dalam gerbang itu. Yang di dalam sana terdapat kepala biara, tanpa peduli atas larangannya untuk masuk ke dalam, Zell mendatangi tempat Argnach. Ternyata Zell merupakan reinkarnasi dari pendekar pedang terkuat kekaisaran yaitu Ascheriet, yang dibunuh atas tuduhan pengkhianatan atas penyerangan Wistage. Kepala biara berkata kalau tempat itu adalah altar pendamping para 7 pahlawan. Sekitar 30 tahun lalu ketika Argnach melewati area itu bersama 7 pahlawan dalam upaya menghentikan serangan terbesar Wistage. Argnach menggambar lingkaran sihir yang menciptakan ribuan tombak yang menakjubkan. Mendengar omong kosong itu Zell mintanya diam. Zell pun sedih karena Argnach yang mengorbankan nyawanya untuk membuat lingkaran sihir itu hanya dianggap sebagai pendamping 7 pahlawan, yang padahal dulu mereka melarang Argnach membuat lingkaran sihir itu, karena bagi mereka itu hanyalah masalah sepele, dan memintanya hanya fokus pada misi yang diberikan oleh kekaisaran. Mengetahui sekarang Stemolech telah menjadi Landgrave. Landgrave sendiri ialah gelar tertinggi kebangsawanan di kekaisaran, padahal dialah bandit sebenarnya yang dengan senang dan berbahagia ketika membunuh Zell dulu. Zell juga masih mengingat jelas bagaimana 3 rekan dibunuh oleh mereka dengan kejamnya. Mengingat kejadian kelam itu membuat Zell makin dendam. Kemudian Zell berpamitan pada Argnach karena dia akan menghancurkannya demi melepas lingkaran sihir itu. Mengetahui apa yang akan dilakukan Zell, kepala biara meminta Rascep untuk mencegahnya. Namun apa daya Rascep yang hanya dapat memerintah tanpa mampu bertindak. Kemudian Zell pun menghancurkan lingkaran sihir itu, yang membuat hilangnya ribuan tombak. Dan hancurnya biara. Seketika terjadi kepanikan bagi pasukan biara. Karena para penyelundup berbondong-bondong menyerbu perbatasan menuju sisi lain. Saat berada di luar, Zell mengingat kembali saat-saat perpisahan terakhir dirinya bersama Argnach. Berjanji atas nama Argnach, Zell akan membunuh 7 pahlawan. Sementara itu Rascep tertipa puing bangunan, meminta bantuan pada pria pedang sihir, yang dimana kini Rascep menjadi buruan bagi para penyelundup yang punya dendam padanya. Pria itu tak peduli walau telah diiming-imingi uang yang banyak, yang mana dia lebih baik mencari majikan baru untuknya. Di tempat lain Wade masih berjuang untuk pergi ke kapal pelintas, dengan merebut pesawat evakuasi milik para pasukan biara. Wade yang tak ingin ketinggalan kapal, karena dia ingin menyelamatkan seseorang dari Mas Cinendrache militer Landgrave. Sedangkan Zell menuju perkemahan para 7 pahlawan menggunakan naga terbang yang ia curi.
Tak lama Zell melihat perkemahan tersebut, yang tiba-tiba Zell mendapatkan serangan dari pesawat penjaga yang membuatnya terjatuh tepat di perkemahan pahlawan. Saat gerbang terbuka muncul Glenn, orang yang telah merobek mata Zell dulu. Tak tinggal diam, Zell langsung menyerangnya, namun dengan sigap para pengawal Glenn menghentikannya, walau tahu niat Zell yang akan membunuhnya. Namun Glenn memaafkannya dengan membebaskannya tanpa hukuman. Glenn mengira kalau Zell melakukan itu juga karena salahnya, yang tak cukup membantu mereka yang menderita di perbatasan karena peperangan. Dengan kebaikan Glenn itu dirinya makin dipuja oleh para pengikutnya. Melihat itu Zell jadi mengerti alasan kenapa mereka dulu membunuhnya dan 3 rekannya, yaitu Glenn menginginkan kekuasaan dan pujian oleh semua orang. Setelah 7 pahlawan pergi, Zell juga berjalan tanpa arah hingga tiba-tiba dia dibawa oleh seseorang, yang kejadian itu dilihat oleh Wade. Demi membantu Zell, Wade menabraknya yang membuat mereka terjatuh, seperti memiliki dendam. Wanita itu ingin membunuh Zell. Walau Pipi menghalanginya, wanita itu tak peduli, ia juga menyerang Pipi. Saat melihat wanita itu, Wade seperti mengenalnya dan memanggilnya putri. Ternyata mereka saling mengenal, lalu ketika Zell terbangun dirinya menyerang balik dan menekan sang putri dengan aura miliknya, yang membuatnya terduduk ketakutan. Namun Zell kembali pingsan. Putri itu bernama Ad, putri ketiga dari klan Carlundo. Ia ingin membunuh Zell karena Zell telah membunuh kakaknya yang bernama Krat. Kemudian mereka membawa Zell ke tanah Landgrave kota perintis Ahadotskado. Di sana Wade meredakan emosi Ad yang ingin membunuh Zell. Mendengar itu Zell yang telah terbangun langsung memberikan pedangnya dan memintanya untuk membunuhnya dengan raut wajah penuh dengan keputusasaan. Melihat itu membuat Wade emosi. Kenapa Zell jadi begitu? Zell ini orang yang selama ini Wade cari. Karena Wade tahu kalau Zell adalah pahlawan perbatasan yang memusnahkan benteng pemberontak sendirian, Wade juga tahu kalau Zell yang telah meruntuhkan ribuan tombak. Kedatangan Wade ke tempat itu juga untuk menyelamatkan seorang wanita bernama Skaren, yang merupakan kakak dari Ad dan Krat. Sebulan yang lalu Skaren berangkat untuk merundingkan aliansi dengan klan kuat yang tak jauh dari klan mereka. Dalam misi itu Wade menjadi pengawalnya, namun saat itu Skaren diculik. Wade sangat butuh bantuan Zell dengan kekuatannya. Namun Zell hanya terdiam. Sementara itu Pipi bertemu sebuah keluarga yang satu ras dengannya, di mana Zefi meminta Pipi untuk ikut dengan keluarganya ke desa baru yang dibuat khusus ras mereka karena ras mereka hampir musnah karena suatu konflik. 3 hari telah berlalu, kini Pipi memberitahu Zell kalau dirinya akan pergi dengan ras yang sama dengannya. Namun Zell masih merenung. Kemudian datang seorang perwira militer Landgrave bernama Grandpen. Dia juga yang akan mengawal Pipi ke desa barunya. Namun Wade yang melihat Grandpen langsung menyerangnya, di mana dia bertanya di mana Skaren padanya. Karena Wade melihat kalau para prajurit menyerahkan Skaren padanya saat dia muncul dari kapal induk armada udara naga. Wade masih mengingatnya dengan menandai tato yang ada pada kepala Grandpen. Kemudian tiba-tiba Zefi datang dengan sekelompok orang yang mengejarnya, di mana sebelumnya saat Zefi berada di hutan, dirinya tak sengaja melihat sekelompok bandit yang tengah menyekap 3 elf wanita. Karena ketahuan Zefi berlari menuju kota, di sana mereka meminta Grandpen menyerahkan Zefi. Grandpen yang memperkenalkan dirinya yang merupakan bawahan dari Komandan Chiliarch Fargo. Dia juga memiliki wewenang dari lambang Landgrave Setemolech untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan di bawah pengawasannya. Namun para bandit tak takut karena mereka juga memiliki lambang itu, yang membuat Grandpen bingung kenapa para bandit memiliki lambang yang hanya diberikan oleh perwira tertentu. Yang mana bandit itu diberi tugas rahasia oleh Fargo. Dengan kata lain 7 pahlawan melindungi apapun yang mereka lakukan. Mengetahui itu Grandpen tak bisa berbuat apa-apa, hingga saat Zefi akan ditangkap Zell membunuh beberapa bandit. Setelah mengalahkan semua bandit itu, Zell juga menyerang bandit yang memegang lambang itu. Meminta pertolongan pada Grandpen pun tak ada gunanya, karena dia tak percaya kalau Fargo memberinya lambang itu pada bandit sepertinya. Kemudian Fargo itu sendiri datang, berharap dapat pembelaan. Bandit itu malah dibunuh oleh Fargo. Ternyata lambang tersebut adalah pedang pesanannya yang telah dicuri. Dia pun memuji Zell. Walau begitu Wade tak percaya dengan semua ini, karena yang dia tahu kalau mereka telah menculik Skaren. Fargo pun berkata kalau mereka berusaha mengumpulkan dan mengamankan orang-orang berkekuatan istimewa dari perbatasan. Dia tak bisa segera mengembalikannya, namun dia akan mempertemukan mereka berdua. Setelahnya Zefi dan Grandpen mendatangi persembunyian para bandit dan menyelamatkan elf yang ditangkap. Setelahnya mereka melapor pada Fargo. Fargo memuji keberanian Zefi yang telah menyelamatkan elf itu. Fargo yang dikira baik,
dirinya menggunakan topeng datang ke perkemahan Zephie dan keluarga, di mana dia membunuh kedua orang tua Zephie yang tak sengaja disaksikan Pipi. Pipi pun menangis yang langsung didengar oleh Zell. Fargo yang menjanji akan membawa mereka ke desa baru hanyalah kebohongan. Yang mana Fargo memiliki sihir yang dapat mengubah orang mati menjadi monster. Dia mengubah orang tua Zephie menjadi monster yang menyerang Zephie yang ketika Zephie baru terbangun akibat keributan. Zephie tak menyadari bahwa orang tuanya telah tewas. Yang tak lama Zell datang menolong Pipi. Pipi memohon ada Zell untuk membunuh Fargo. Kemudian terlihatlah kekuatan asli dari Zell yang memiliki tentakel pedang di tangannya. Dengan itu dengan mudahnya Zell membunuh monster itu dan menyerang Fargo. Betapa terkejutnya Fargo dengan kekuatan yang dimiliki Zell. Sementara itu Wade bersama Ad yang mendatangi kediaman wali kota. Mereka dikepung oleh para bandit yang seharusnya telah mati, di mana mereka juga telah diubah oleh Fargo. Hingga mereka harus bertarung dengan monster yang tak ada habisnya, yang mana mereka memilih kabur dari sana dengan tunggangan milik Ad. Saat mengudara Wade juga melihat Zell yang tak disangkanya akan melihat kekuatan asli Zell lagi. Zell sangat marah, padahal semua orang mempercayainya namun dia malah mengkhianati mereka, dulu tanah yang mereka pijak. Dalam memerangi pasukan penyerang Wistage, para prajurit tangguh dan terhormat bertarung dan gugur di tanah itu. Tapi pemimpin militer sekarang yang seharusnya melindungi rakyat Molan dan pelindung kaisar malah sekotor itu. Akibat keributan itu warga berdatangan, dengan melihat Fargo seperti itu, membuat Zell dicap sebagai monster yang harus dibunuh. Zell di depan warga yang tak mengetahui apa-apa, tak akan melukai mereka, hingga Ad datang membawa Zell bersamanya kabur dari sana. Pipi mencoba menjelas apa yang telah terjadi kepada ketua atau Pak RT, namun sulit baginya percaya karena selama ini yang hanya mereka lihat adalah kemurahan hati Fargo. Sementara itu Ad meminta maaf pada Zell, karena sebenarnya Ad ingin membunuhnya demi balas dendam hanya kebohongan, yang sebenarnya dia hanya ingin mengisi kesedihan atas kehilangan kakaknya, yang padahal dia tahu kalau Zell telah menyelamatkan kakaknya.